program Berita Kampus. Berita utama hari ini mengangkat topik seputar dampak kepemimpinan debat terhadap organisasi mahasiswa. Untuk mengetahui lebih dalam, kita akan terhubung langsung dengan rekan kami Cici Cahyani yang saat ini sudah berada di gedung Sekretariat Mahasiswa, tempat berlangsungnya dialog terbuka antar organisasi. Ya, benar sekali, Jan Paramita. Saat ini saya berada di gedung Sekretariat Ormawa, di mana tengah berlangsung forum evaluasi kinerja DEMA bersama dengan sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa. Saya sudah hadir Ketua DEMA periode 2025, Saudari Nabila Septiana Putri yang akan memberikan tanggapan langsung. Selamat pagi Mbak Nabila. Pagi Mbak. Mungkin bisa perkenalan singkat nih terkait Mbak Nabila. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Septiana Putri. Saya mahasiswa Stikes Ibnu Sina Aji Barang, semester 6, program studi S1 Farmasi, dan saya diamanahi menjadi Ketua Organisasi Dewan Mahasiswa periode 2024-2025 ini. Ya, Mbak Nabila, apa nih visi dan misi Mbak Nabila sebagai Ketua DEMA dalam membina organisasi mahasiswa di bawah naungan DEMA? Misi saya yaitu mewujudkan Dewan Mahasiswa atau organisasi yang mampu bekerja secara profesional dengan mengedepankan budaya transparansi dan aspiratif demi tercapainya organisasi yang unggul. Misi saya ada 3. Yang pertama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kemahasiswaan dan memberikan persetujuan atas sikap dan pandangan dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa. Kemudian misi saya yang kedua yaitu memperkuat tata kerja internal maupun eksternal secara sinergis demi menunjang organisasi yang profesional. Dan yang terakhir misi saya yaitu menjalankan fungsi legislatif secara transparansi demi terwujudnya organisasi yang lebih unggul. Oke, pertanyaan yang kedua nih Mbak Nabila. Mengapa Mbak Nabila merasa penting bagi DEMA untuk terlibat aktif dalam pengembangan organisasi-organisasi mahasiswa di kampus? Saya merasa penting bagi DEMA untuk terlibat aktif karena DEMA ini memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi dan representasi kepentingan mahasiswa. Dengan terlibat aktif, DEMA dapat memastikan adanya sinergi antar organisasi, mendorong kolaborasi program kerja, dan menghindari tumpang tindih adanya kegiatan yang akan dilaksanakan. Oke nih, siapa saja yang Mbak Nabila libatkan sebagai ketua ya dalam proses pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan organisasi mahasiswa lain? Dalam pengambilan keputusan strategis, saya biasanya melibatkan seluruh jajaran pengurus Dewan Mahasiswa, khususnya wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator bidang terkait. Selain itu, saya juga mengundang perwakilan organisasi terkait untuk berkoordinasi dan berdiskusi secara bersama sehingga kita bisa mengambil keputusan secara bersama dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Oke, di mana nih biasanya koordinasi antara DEMA dan organisasi mahasiswa lain dilakukan dan bagaimana bentuk komunikasinya? Biasanya kita melakukan koordinasi di ruang sekretariat ini dengan forum resmi seperti rapat koordinasi yang dijadwalkan setiap bulan dan dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus DEMA, BEM, serta UKM. Selain itu, kita biasa berkomunikasi melalui grup WhatsApp untuk memonitoring setiap harinya. Bentuk komunikasinya itu secara dialogis, terbuka, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bisa mewakili semua. Ya, Mbak Nabila, kapan menurut Mbak Nabila waktu paling krusial dalam masa kepemimpinan DEMA untuk menunjukkan dampak positif kepada organisasi lain? Oke, menurut saya waktu paling krusial itu pada awal kepemimpinan ketika pondasi kerjasama kepercayaan antar organisasi di lingkungan Stikes Ibnu Sina Aji Barang ini sedang dibangun. Pada periode ini penting bagi DEMA untuk menunjukkan komitmen, responsivitas, dan kemampuan dalam mengakomodasi aspirasi organisasi di bawah naungan DEMA. Baik, pertanyaan terakhir nih Mbak Nabila. Bagaimana strategi Mbak Nabila sendiri dalam memastikan seluruh organisasi mahasiswa mendapatkan perhatian dan juga dukungan yang adil dari DEMA? Strategi saya adalah dengan menetapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang terjadwal secara rutin. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk membuka ruang aspirasi seluas-luasnya dan setiap organisasi itu akan merasa diakomodasi dan dihargai secara adil. Baik, terima kasih Mbak Nabila telah meluangkan waktunya dan juga telah memberikan tanggapan secara langsung.
Ya, demikian laporan langsung dari Sekretariat Ormawa. Jelas bahwa Dema menyadari pentingnya evaluasi dan juga berkomitmen untuk memperbaiki kinerja demi kemajuan bersama. Ya, kembali ke Dian Paramita di studio. Salam mahasiswa. Ya, terima kasih Cici Cahyani atas laporan langsungnya. Kita berharap sinergi antara Dema dan organisasi mahasiswa terus berjalan dengan baik demi terciptanya iklim organisasi yang produktif dan inklusif. Saya Dian Paramita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam berita kampus lainnya. Salam mahasiswa.